Oke guys, balik lagi ke video Jago Pajak. Di video kali ini gue akan bahas tentang PMK 169 2015, yang mana ini merupakan materi suplemen guys bagi untuk pengantar akuntansi, tapi khusus untuk jurusan pajak. Jadi kemarin gue atau khusus untuk prodi D3 pajak tingkat 1, yang mana kemarin gue di kelas D3 pajak diminta untuk menambahkan materi terkait dengan PMK 169 tahun 2015 yang itu mengatur tentang debt to equity ratio untuk keperluan perpajakan. Ya. Nah, debt to equity ratio di dalam PMK 169 tahun 2015 itu ditentukan maksimal perbandingannya adalah 4:1. Yang mana 4 ini adalah debt dan 1 itu adalah equity. Nah, yang perlu kalian ketahui guys, itu debt yang dimaksud di sini adalah debt yang menimbulkan bunga. Jadi hutang yang menimbulkan beban bunga atau interest expense. Dan ditambah dengan menurut PMK 169 ya, hutang dagang yang berbunga. Nah, meskipun account payable itu, ini kan account payable ya. Account payable itu kan secara umum tidak berbunga ya. Tapi kalau misalnya dia berbunga, maka dia juga masuk ke dalam debt. Kemudian equity. Nah, equity ini adalah modal ya, seluruh modal. Berarti seluruh komponen ekuitas ya guys, sesuai dengan PSAK. Berarti ada modal saham, share capital ordinary, share capital preference, share premium, dikurangi dengan treasury shares. Termasuk juga di situ kalau ada OSDD, ordinary share dividend distributable, maupun return earning masuk sini semua. Ditambah dengan hutang dari pemegang saham yang tidak berbunga. Ya, pinjaman dari pemegang saham yang tidak berbunga, ya. Iya. Loan ya, pinjaman yang tidak berbunga guys. Nah, sorry, ini bukan dari pemegang saham guys, tapi dari related party ya. Dari related party atau hubungan istimewa. Nah, yang mana hubungan istimewa ini bisa dilihat di dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh guys, bisa dilihat di situ guys. Ya. 18 ayat 4 sorry. 18 ayat 4 Undang-Undang PPh. Nah, sekarang yang kemarin teman-teman minta bahas, yang ini sebenarnya merupakan remake guys dari videonya Pak Tatan yang di upload di Google Drive. Ini remake-nya kemarin teman-teman di kelas gua di kelas 224 pajak minta dijelaskan tentang remake-nya tersebut. Nah, jadi gini guys, contoh ya guys, ini kita langsung ambil contoh aja. Misalnya kita punya debt, ya debtnya debt yang sesuai dengan ini ya, yang sesuai dengan definisi ini. Rata-rata per tahunnya, rata-rata tahunannya. Nah, jadi yang dipakai rata-rata tahunan guys. Rata-rata tahunan itu dengan menggunakan rata-rata tertimbang ya. Nah, rata-rata tertimbang gimana? Teman-teman bisa lihat di SE46 itulah. Lihat bagaimana cara menghitung rata-rata tertimbang ya. SE46 tahun 95. Ya, ini bisa dilihat di sini bagaimana cara menghitung rata-rata tertimbang. Nah, ambillah kita misalnya rata-rata tahunan untuk debt adalah 9 miliar guys misalnya. Kemudian untuk equity rata-ratanya adalah misalnya 1 miliar. Ini kan berarti 9:1 guys. Berarti dia lebih dari 4:1 ya. Nah, dari 9 miliar ini misalnya itu menimbulkan interest expense-nya berapa guys? Misalnya 500 juta misalnya. Taruhlah gini ya, 500 juta. Nah, sekarang gimana guys caranya? Nah, di sini disebut 4:1 itu adalah
interest expense atau beban-beban bunga atau beban-beban terkait dengan hutang, ya termasuk kalau nanti ada beban sisi kurs ya guys, kerugian sisi kurs kalau hutangnya dalam mata uang asing, yang bisa dibebankan itu hanya sebesar proporsi 4:1 dari interest keseluruhan. Contohnya gimana guys? Kita lihat contoh gini. Kalau di sini equity 1 miliar, berarti kan harusnya debt menurut PMK 169 harusnya 4 miliar. Betul ya? Nah, sehingga kita punya perbandingan seperti ini. Debt yang dapat dibebankan, maksudnya sesuai dengan PMK ya, dibagi dengan ekuitas, itu harus sama dengan atau sebanding dengan ya, sebanding dengan 4:1 untuk bunganya guys. Atau sorry kita ulang guys, bukan ini rumusnya. Jadi gini, debt yang dapat dibebankan gitu ya, per total debt gitu ya, itu sama dengan ini interest. Nah ini yang dapat dibebankan per total interest gitu guys, pakai perbandingan seperti ini aja. Nah, debt yang dapat dibebankan itu kan adalah 4 miliar guys. Kenapa? Karena kan gini, ini 9:1 tidak bisa, tapi harusnya 4:1 maksimal ya. Berarti maksimal debt itu adalah 4 miliar, benar ya guys? Kenapa? Karena 4:1 ya, 4 miliar, equity 1 miliar berarti 4:1. Maka debt yang bisa dibebankan tuh 4 miliar per total debt. Total debt berapa tadi guys? 9 miliar. Ini harus sebanding dengan interest yang dapat dibebankan. Ya, ini misalnya X ya guys, per dibanding dengan total interest. Total interestnya berapa guys? 500 juta. Ya guys, 500 juta. Oke, nah berarti gimana guys, ini M bisa dicoret ya guys, karena sama MM. Berarti 9X sama dengan 4 dikali 500 juta, 2 miliar. Gitu kan guys? Nah, maka X adalah berapa guys? 2 miliar bagi 9. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, seperti ini guys. Berarti apa? Beban interest expense yang bisa dibebankan itu hanya sebesar 222, 222, 222. Yang artinya apa? Di sini harus ada koreksi fiskal positif senilai berapa? Senilai, kan interestnya tadinya 500 juta. Ya berarti dikurangi dengan 500 juta. Artinya di sini ada koreksi positif senilai 277 777 7 berapa? Coba guys. 500 juta dikurangi 222 222 222 2778 ya guys. Nah ini koreksi fiskal positif ya, karena beban bunga yang boleh dibebankan. Nah ini beban bunga yang boleh dibebankan di SPT tahunan. Nah seperti ini guys cara menghitung beban bunga yang bisa dibebankan sesuai dengan PMK 169 tahun 2015. Tetapi ada nggak jurnal harus dibuat? Nggak ada guys. Jurnal itu hanya ada di akuntansi. Ketika teman-teman melakukan koreksi fiskal di pajak tidak perlu ada jurnal. Sehingga ini hanya koreksi fiskal untuk kepentingan pajak saja, tidak ada jurnal yang harus dibuat. Oke guys, gitu aja materi yang bisa gue sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube. Thank you.